Part 22 Mengukir Kenangan Terakhir. Kotak bekal siapa itu, Mas? Oh, itu aku dikasih oleh salah satu dokter di rumah sakit. Berhubung aku puasa, makanya aku bawa pulang. Gitu, ya, Mas. Kamu mau buka aja. Tapi, kan, itu punya kamu. Makan aja, Ra. Itu isinya kue kalau nggak salah. Kue dadar gulung atau apa? Ya, tadi. Pokoknya dia bilang kue buatan sendiri. Aku nggak sempat buka. Meskipun enggan, aku akhirnya membuka kotak berwarna pink yang tadinya dibawa pulang oleh Mas Ibram. Isinya memang kue dadar gulung yang disusun rata dan terlihat anak. Aku hampir mencomot. Salah satunya kalau saja tidak ingat kue. Ini pemberian dari Sevia. Kenapa Mas Ibram tidak jujur saja kalau kue ini buatan kakakku? Sampai kapan ia mau membohongiku seperti ini? Kalau saja aku tak sengaja memergoki kemesraan mereka di rumah sakit, mungkin sekarang aku akan mempercayai setiap ucapan Mas Ibram dengan mudah. Suamiku akan terus berbohong. Pada akhirnya, aku sendirilah yang nantinya sakit hati. Ra, tegus Mas Ibram. Lelaki itu baru saja menghabiskan jus jeruk di atas meja. Aku memaksakan senyum. Dalam rangka apa dokter di sana kasih kamu kue? Mas Ibram mengangkat bahu. Dia bikin banyak, katanya. Daripada kebuang, mending dikasih. Kedua matanya menatapku hangat. Yang lain juga dikasih. Kok, bukan aku doing. Bohong, aku menunduk, menghindari pandangan Mas Ibram. Pintar sekali lelaki itu bersandiwara. Kalau memang Mas Ibram sudah tidak mau lagi bersamaku, seharusnya ia bilang saja. Aku akan berusaha sabar dan ikhlas. Tidak perlu bersikap ramah padaku. Tidak perlu juga sok lembut begini. Aku tidak butuh kebohongan yang nantinya pasti ku ketahui. Sebagai lelaki dewasa, tidakkah Mas Ibram sadar sikapnya ini akan membuatku semakin mengharapkannya? Kelihatannya enak. Aku berkomentar singkat. Tanganku bergerak mengambil gelas. Jus jeruk yang isi tinggal setengah untuk kuhabiskan. Coba dimakan, Ra. Kayaknya emang enak. Mas Ibram gak mau? Aku mengangkat kotak pink itu ke udara. Suamiku menggelang. Aku nggak terlalu suka kue. Karena tatapan Mas Ibram seolah menginginkan aku segera menyantap kue itu. Aku terpaksa menurut. Susah payah aku menggigit satu kue. Dadar gulung sambil mengenyahkan. Bayangan Sevia yang tadi siang bergelayutan di lengan suamiku. Hatiku rasanya perih. Beneran enak? Mas, ucapku lagi. Mas Ibram tersenyum dan matanya melirik piringku yang sudah kosong. Sudah selesai makan? Aku mengangguk. Syalat maghrib bareng, yuk. Setelah itu, kita siap-siap pergi tarawih. Selesai syalat, aku mencium punggung tangan Mas Ibram cukup lama, seolah ingin kuabadikan momen ini di dalam ingatan. Mataku terpejam saat ia menarik lembut pinggangku lalu memberi hadiah kecupan di kening. Aku merasa kami seperti pasangan paling bahagia di muka bumi. Mas Ibram sempat melempar senyum ke arahku. Sebelum ia berdiri dan melipat sajadah yang tadi dipakainya, lelaki itu bergerak menaruh lipatan sajadah ke atas kasur saat tiba-tiba aku memeluknya dari belakang. Kusandarkan sebelah pipiku di punggungnya yang lebar. Sierra, aku mengeratkan pelukanku ketika Mas Ibram ingin membalikkan badan. Kututup kedua mataku sambil menghirup aroma tubuh Mas Ibram yang wangi menenangkan. Ia pun mematung, seakan rela ku sentuh padahal ku tahu ia ingin mendorong tubuhku jauh. Kali ini, aku mau bersikap egois. Biarlah aku dianggap seperti wanita. Murahan jika dengan begitu aku bisa menyentuh Mas Ibram sebebas ini. Kamu aneh, komentar Mas Ibram. Tapi telapak tangannya yang besar malah mengelus tanganku di pinggangnya. Lagi kepengen aja. Aku menegakkan kepalaku, memandangi punggungnya. Mas Ibram, Risya? Tanyaku hati-hati. Kalau memang iya, mau tak mau aku harus sadar diri. Tak kusangka pria itu menggelang. Aku suka. Ucapnya pelan. Nada suaranya terdengar ringan. Aku tersenyum masam. Pelukanku ini tidak ada apa-apanya dibanding perlakuan manis Sevia. Mereka bahkan sudah berciuman. Setelah puas mendekap tubuh Mas Ibram, aku pun melonggarkan pelukanku. Di saat yang sama, Mas Ibram membalikan badan dan menatapku dengan ekspresi tak terbaca. Mungkin ia masih bingung karena tingkahku yang beda dari biasanya. Kamu bisa libur lagi nggak, Mas, untuk bulan ini? Kenapa? Pria itu mengerutkan dahi bingung.
Aku meraih sebelah tangannya sambil tersenyum manis. Aku pengen jalan-jalan lagi sama kamu. Jalan-jalan kemana? Aku berpikir sebentar. Kemana aja, deh. Nonton juga boleh. Kayak waktu itu, suamiku tersenyum tipis. Jemarinya bergerak merapikan rambutku yang berantakan. Aku usahain, ya, harus bisa. Loh, Mas Ibram terkekeh pelan. Niatku yang ingin mengukir beberapa kenangan bersama Mas Ibram sepertinya berjalan lancar. Suamiku diizinkan libur. Sekarang kami sudah di dalam mobil untuk pergi. Menonton film di bioskop seperti waktu itu. Mau nonton genre film apa? Tanya Mas Ibram sembari menyetir. Tatapannya terarah padaku sekilas, lalu berpindah ke jalan raya. Horor, Mas Ibram berdecak. Aksin aja gimana? Romance aja, deh. Aku pengen nonton film yang menegangkan. Aku cemberut. Kalau gitu ngapain nanya sama aku, Mas? Suamiku tertawa. Sepertinya hobi baru Mas Ibram adalah meledekku, istrinya sendiri. Ya what? Horor aja. Aku memutar bola mata. Ya iyalah. Mas, kalau nonton di bioskop, ya paling seru ya film horor. Tapi kamu kayak keberatan. Tuh, apa jangan-jangan kamu takut? Mana ada? Aku melipat kedua tangan di depan dada. Mas Ibram menghentikan laju mobilnya saat di lampu merah. Aku terkejut saat tiba-tiba wajah lelaki itu sudah hampir menyentuh wajahku. Ini kamu nggak lagi ngambek, kan? Sesaat aku terpana melihat wajah tampan Mas Ibram dari dekat. Lalu, setelah kesadaranku pulih, segera kudorong bahunya menjauh. Kenapa aku harus ngambek? Tanya aku sok dingin. Mas Ibram malah tersenyum lebar. Sebelum lampu hijau menyala, lelaki itu sempat-sempatnya mengusap kepalaku yang dibalut jilbab. Aku baru tahu kamu ada sisi menggemaskan kayak gini, Ciara. Aku ikut tersenyum. Sisi mengemaskan yang dimaksud Mas Ibram tadi. Untuk pertama kalinya kutunjukkan dan akan menjadi yang terakhir kali. Untuk aku, Mas Ibram dan pernikahan kami yang mungkin akan segera kandas. Aku rela melakukan apa saja agar kenangan ini bisa tersimpan sebagai kenangan manis di masa depan. Bersambung.